Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Alhamdulillah ya Robbil Alamin, senang sekali bisa bertemu lagi di video share kegiatan aku hari ini. Alhamdulillah dimulai dengan pagi ini suami membantu menjemur pakaian yang udah berhari-hari nggak kejemur karena mendung terus ya teman-teman. Di Bandung itu mendung gerimis gitu ya pagi-paginya itu, jadi ya biasalah pakaian jadi numpuk terus ya, banyak yang masih basah gitu pakaiannya. Alhamdulillah suami bisa bantu pekerjaan rumah tangga, jadi aku bagian mencuci bajunya, kadang pas suami menjemur pakaian-pakaiannya gitu ya teman-teman. Gak tahu kenapa kalau misalnya aku udah cuci piring, senang banget cuci piring. Suami yang mentiriskan cucian-cucian piringnya ke rak piring gitu. Kalau aku cuci baju, yang ngejemur suami. Ya alhamdulillah ya suami bisa bantu pekerjaan rumah tangga jadi lebih ringan gitu ya. Suami selalu bilang kalau suami itu tidak hanya kewajibannya mencari nafkah atau mencari uang, tapi kalau suami itu bilang suami itu harus bisa membantu pekerjaan rumah tangga ya, seperti menjemur atau masak atau mencuci. Kan nanti kalau misalnya kita ya istri ya, para istri melahirkan kan suami harus bisa mencuci, membantu mencuci bajunya, masak, nyuapin anak gitu ya. Jadi alhamdulillah suami aku mau membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya teman-teman, bersyukur banget. Dan teman-teman juga mudah-mudahan suaminya juga suka ikut membantu pekerjaan rumah tangga ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi suamiku itu suka menyuapi anak-anak juga gitu. Jadi kalau pas lagi saya sakit kan nggak kesulitan ya, kalau suaminya bisa masak juga bisa membantu semua pekerjaan rumah tangga gitu, meskipun tidak harus maksimal tapi bisa meringankan pekerjaan rumah tangga gitu ya teman-teman ya. Ini aku kan kadang lagi ngebersihin kakang gitu, lagi mengelap kakang, suami gercep cucian belum kejemur langsung ngerti sendiri dijemur lah gitu, atau ini jemuran yang udah kering belum kelipet ya langsung gercep dilipet gitu ya teman-teman ya. Jadi suaminya juga alhamdulillah yang ngerti sendiri gitu ya teman-teman. Terus kan kalau misalnya saya sakit kan kakang Jaki, anak saya yang pertama yang sakit itu kan harus tetap disuapin kan ya, jadi suami yang nyuapinnya gitu. Atau nggak sakit pun juga kalau misalnya lagi ada banyak pesanan nasi bok atau nasi kuning atau pesanan cake ulta atau kue kering nastar kayak gitu, kan harus kerja sama juga, jadi suami yang nyuapin kakang juga gitu ya teman-teman, alhamdulillahnya. Nah di sini pagi ini aku mau masak gercep, mau masak sawi putih sama bikin tempe mendoannya buat makan hari ini gitu ya teman-teman ya, buat makan siang ini gitu teman-teman. Jadi lagi bikin tempe mendoan. Tempe mendoannya aku pakai bawang putih di rendos, dilembutkan ya teman-teman ya. Kemudian pakai terigu dan pakai tepung tapioka gitu ya, atau aci kalau
kalau aku. Nah terus pakai ketumbar ya teman-teman, sedikit ketumbar aku pakein. Dan kalau ada kunyit bubuk, tinggal pakai kunyit bubuk sedikit biar kuning. Tapi di sini aku nggak ada, jadi seadanya aja tempe mendoannya, nggak pakai kunyit gitu ya teman-teman ya. Tempenya jangan lupa diiris-iris dulu tipis-tipis banget gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau buat tempe mendoan itu, tempenya dipotong tipis-tipis dulu. Dan kalau saya paling senang membuat tempe mendoan itu harus banyak daun bawangnya gitu ya teman-teman. Nggak tahu, harus banyak aja daun bawangnya, baru enak tempe mendoannya. Dan selalu disajikan dengan bisa bumbu kacang tuh lebih enak, atau dengan cengek ya, cengek hijau gitu. Dan jangan lupa daun bawangnya juga harus banyak gitu ya teman-teman. Terus tempenya juga dipotong tipis-tipis banget. Ini masaknya sederhana aja tapi tetap bergizi ya teman-teman. Tempe banyak protein untuk anak-anak. Terus ini sayurannya juga alhamdulillah menambah vitamin C ya teman-teman ya, buat anak-anak. Dan aku juga masih menyusui, jadi harus banyak makan sayuran juga biar ASI-nya tambah banyak, tambah sehat gitu ya teman-teman. Ini anak-anakku lagi pada nongkrong di depan ya, di sinilah, di tempat apa ya ini ya, kalau tempat ngobrol-ngobrol di sini sharing sambil nunggu makanan mateng gitu, jadi suka di situ. Nah ini aku tambahin air, tergantung kekentalannya mau segimana teman-teman. Diaduknya pakai whisk agar tidak ada tepung yang menggumpal gitu ya teman-teman ya. Aku masukin tempenya, dan jangan lupa panaskan wajannya, dan tidak lupa pakai minyak ya teman-teman. Kan kalau menggoreng tempe harus pakai minyak, dan harus banyak minyak ya teman-teman ya. Jadi kerendam ya gitu teman-teman. Terus kalau misalnya aku kalau goreng tempe mendoan, ada yang suka mateng, ada yang suka setengah mateng. Ini lagi ngegoreng tempe, lagi masak, ada Teh Enung yang biasa suka jualan yang lewat ke rumah aku. Teh Enung jualan combro, alhamdulillah combronya enak banget. Anak-anak juga suka, dalamnya itu nggak terlalu pedas, jadi Gemra juga suka gitu ya. Aku juga suka, suami suka gitu. Ini biasa selalu lewat setiap pagi gitu ya teman-teman ya, setiap pagi dan setiap sore gitu. Jadi jualan combro atau pisang goreng melewati rumah aku setiap pagi dan setiap sore. Haura juga suka, tapi Haura nggak pakai isian karena pedas ya teman-teman ya. Makasih ya Tenung. Ini lagi ngemil nih, cemal-cemil combro ya. Combro itu khas Bandung ya teman-teman ya. Jadi dalemannya itu oncom gitu. Tapi kalau sekarang sih karena oncomnya mahal, terus harga combronya juga hanya 1.000, murah banget kan. Jadi kadang dalamnya juga isiannya itu tempe. Tapi mantep banget, tetap enak kok. Kapan ya aku buat combro ya? Nanti deh aku mau bikin combro yang isinya isinya tempe atau oncom, atau isinya gula merah. Itu combro atau apa ya? Pokoknya ada yang gula merah isinya sama misro ya. Ada misro gitu ya, nanti kita buat ya. Amis di jero itu misro itu amis di jero, kalau combro itu oncom di jero gitu ya teman-teman ya, kalau di Bandung itu gitu. Nanti kapan-kapan kita buat combro dan misro ya, insya Allah ya.
Kita beli dulu singkongnya. Oke, di sini aku mau lanjut menggoreng tempe mendoannya. Karena minyaknya udah panas juga, kita masukkan. Caranya aku menggunakan spatula gitu ya teman-teman, tuh kayak gitu memasukkannya. Jadi tepungnya agak banyakan tuh, dimasukin tempenya, dikasih tepung lagi gitu ya. Ini enak banget. Tempe mendoan itu kalau aku senengnya crispy-nya di luar tapi lembut di dalam, jadi nggak terlalu gosong gitu ya, agak setengah matang gitu. Enak banget kalau dipakai bumbu kacang ya gitu. Tapi sekarang nggak ada bumbu kacangnya karena ini buat temen nasi, jadi kita buat tempe mendoannya nggak pakai bumbu kacang. Oke, kita balikan tempenya. Teman-teman, kalau teman-teman hari ini masak apa ya? Kadang kalau yang namanya seorang ibu atau istri bingung ya kalau setiap hari masak menunya apa lagi, besoknya apa. Makanya harus dischedulin ya. Dari hari Minggu itu, Senin mau masak ini, lauknya ini gitu, sayurnya mau ini, harusnya dischedulin ya dalam waktu seminggu atau 3 hari sekali gitu. Jadi bingung ya mau masak kalau misalnya, apalagi saya kan yang belanja suami nih ke pasar, suami yang ke pasarnya, karena suami sekalian belanja buat teteh jualan gitu, jualan asakan ya kalau di sini. Warung apa itu namanya, warung nasi. Jadi suami sekalian aja belanja buat makan kita gitu. Jadi aku sekarang masih jarang ke pasar, suami aja yang ke pasar karena belanja buat warung nasi kakak. Terus belanja buat masak buat makan kita sekeluarga gitu ya teman-teman ya. Kalau aku sih di rumah ngerjain yang lain gitu, jadi suami yang belanjanya gitu. Jadi kitanya aja yang pesen. Tapi nantilah sekali-kali aku mau ke pasar, udah lama banget juga nggak ke pasar. Kalau ibu-ibu kan kalau ke pasar nyari yang kualitas bagus tapi tetap murah. Tapi kalau suami disuruh beli cengek aja seon itu malu katanya. Minimal harus 1/4 gitu kan, cengek mahal ya bun ya. Jadi nantilah aku yang ke pasar aja belanja belanja sayuran gitu ya teman-teman ya. Sekali-kali aku yang belanja gitu. Oke, di sini kita lanjut masak tempe mendoannya. Di sini siapa yang suka tempe mendoan? Tulis ya di kolom komentar ya teman-teman. Aku suka banget sama tempe mendoan. Suami suka, anak-anak juga suka, Gembra suka, Hauras juga suka ya, buat camilan gitu. Jadi nggak buat temen nasi aja, tapi buat camilan keluarga juga enak banget. Oke, di sini kita masak lagi. Jangan lupa dibalik ya bun ya, kalau lagi menggoreng. Jangan sambil megang HP, apalagi sambil nonton film Korea. Nanti masaknya kegosongan gitu ya teman-teman ya. Kalau aku kalau lagi masak suka fokus dulu aja masak gitu. Kata suami kalau lagi masak dulu. Jadi fokus gitu, takutnya kebakaran, lupa matiin kompor kayak gitu ya teman-teman. Ini di sini lagi pada nungguin buat makan siang ya teman-teman ya. Makan pagi tapi sekaligus mau makan siang gitu. Ini lagi comal cemil tempe mendoan. Tuh hawarannya lucu banget ya.
Seneng banget kalau misalnya udah kumpul kayak gini. Apalagi kalau misalnya ada kakang, tapi kakangnya kalau jam segini masih tidur. Jadi aku gak tega buat banguninnya juga gitu. Jadi kakang masih tidur kalau pagi jam segini itu, bangun jam 11, kadang jam 11 siang. Oke, langsung aku gercep mau masak sawi putih ya. Sawi putihnya cuma pakai bawang daun, ya daun bawang, pakai tomat, bawang putih sama bawang bombay. Gitu aja sih. Teman-teman bisa ditambahin dengan wortel sama bakso, yaitu capcay ya teman-teman. Kalau aku cuma masak daun sawinya aja gitu. Sama tempe. Sederhana banget ya teman-teman. Tapi insya Allah bergizi ya teman-teman ya. Bergizi buat ibu menyusui, buat anak-anak juga suka gitu. Kadang udah makan tempe aja udah kenyang teman-teman ya. Di sini aku geprek bawang putih, kemudian lembutkan dengan pisau. Pakai 1/4 bawang bombay, kemudian 1 helai bawang daun dan sepotong tomat. Jangan lupa pakai merica, garam, dan gula. Itu aja ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai tambahannya bakso udang ya, atau bakso ikan, bisa juga sih ya teman-teman ya. Ada di sini yang nggak suka sayur sawi atau pokoknya nggak suka sayur anaknya. Coba bunda-bunda masak dan mulai sekarang harus selalu masak sayur ya, biar anak-anaknya terbiasa gitu. Ini lihat anakku lagi makan tempe. Ini nggak kuat katanya, pingin nenen dulu auranya. Udah lama aku masak, jadi auranya apa sih? Pingin nenen dulu katanya, netek dulu, pingin mimi ke uminya. Lanjut pas suami yang bantuin masaknya. Kebetulan hari ini tuh nggak ada yang pesan ya teman-teman, nggak ada yang pesan kue atau brownies. Karena aku jualannya brownies, kue, atau catering buat sodako. Pokoknya aku segala terima aja, kek ulta gitu ya sama pak suami. Aku lagi nyusuin Haura, suami langsung aku suruh gercep buat masak karena kita nggak kuat, udah lapar juga. Jadi suami bantuin masak. Di sini aku tambahin saus tiram ya. Di sini aku menambahkan saus tiramnya 1 sendok makan. Kemudian garam, gula, dan merica. Alhamdulillah ya pas suami bisa bantu juga. Makasih ya Abi udah mau bantu Umi karena akunya lagi netein anak Haura. Jadi pak suami yang masak oseng sawinya ya. Di sini aku masak sawinya, sayur sawinya nggak matang banget ya, tapi setengah matang. Biar lebih seger juga. Dan kalau aku sih masak sayuran itu nggak terlalu mateng sayurnya, lebih segar dan vitaminnya juga nggak kebuang gitu ya teman-teman ya.
kita tutup dulu sebentar aja ya teman-teman. Baru buka, bolak-balik, udah deh gitu aja. Kalau teman-teman mau menambahkan air juga, bisa ya teman-teman ya. Tambahkan air, biar ada kuahnya. Jangan lupa cicipi dulu, takutnya kurang garam atau kurang manis ya. Maaf ya teman-teman, aku ini masih suaranya agak bindeng dan pilek gitu, masih belum sembuh. Jadi agak kayak cadel gitu ya suaranya, bindeng beda ya. Kalau lagi masak kayak gini, aku lagi netein anak, terus suami yang masak, ribut ya. Abi itu awas jangan lupa itunya mericanya, jangan lupa garamnya, gulanya udah gitu. Jadi rame di dapur itu. Mungkin share kegiatan aku hari ini segitu dulu ya teman-teman. Karena sayur sawinya udah mateng, kita makan bareng dan aku nggak record. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, wassalamualaikum.